Yuk, jangan lupa bantu channel ini, dengan tekan tombol subscribe, gratis kok. Xiao Yan sekali lagi berjalan melewati jalan setapak. Di kejauhan, dia tampak bisa melihat garis besar samar akademi kuno itu. Hentikan orang itu. Xiao Yan baru saja berbelok, ketika teriakan tiba-tiba keluar dari tempat tidak jauh di depannya. Gangguan kecil segera muncul di jalan dengan sekelompok besar orang membentuk lingkaran saat mereka menyaksikan pertarungan di dalamnya. Tatapan Xiao Yan mengarah ke lingkaran orang-orang, yang sedang menonton pertunjukan, tetapi tidak bergerak lebih dekat. Telapak tangannya dengan lembut menepuk penguasa Suan berat besar di punggungnya, saat Xiao Yan hendak langsung berjalan menuju akademi di kejauhan, tawa dingin yang marah di kerumunan manusia, menyebabkan Xiao Yan tiba-tiba menghentikan langkahnya, dia samar-samar seperti mengenal suara yang tidak asing itu. Mayan, jangan sia-siakan usahamu. Kau benar-benar ingin mengejar adik sepupuku dengan kekuatanmu itu. Bocah, jika kamu tidak ingin melakukannya dengan baik, serang. Kita tidak membutuhkan nyawanya, tapi dia harus melihat warna merah. Setelah tawa dingin terdengar, suara lain yang tampak marah karena malu terdengar. Segera, terdengar suara tubuh yang dipukuli dari dalam kerumunan manusia. Xiao Yan membelakangi kerumunan. Dia terdiam beberapa saat, dia menghela nafas dengan lembut dan segera berbalik. Di antara kerumunan, seorang pria muda berpakaian biru, yang berusia sekitar 18 atau 19 tahun, bertukar pukulan dengan beberapa pria di sekitarnya, sementara matanya dipenuhi amarah. Melihat Douqi yang merembes keluar dari tubuh pemuda itu, tampaknya dia berada di kelas Douqi. Namun, 4 pemuda yang mengelilingi dan menyerangnya jelas memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah darinya. Karena itu, pemuda berpakaian biru itu dirugikan. Wajahnya kadang-kadang terkena pukulan, dan jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Bang! Gelombang bentrokan lain terjadi. Salah satu pemuda dengan dingin dan kejam menendang perut bagian bawah pemuda berpakaian biru itu. Bagian belakang tubuh yang terakhir segera mulai meringkuk. Meskipun keempat pemuda itu melihat bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti sedikit pun. 4 kaki digerakkan bersamaan. Dengan cara yang licik dan ganas, mereka dengan kasar menendang tubuh pemuda berpakaian biru itu. Bang! 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 Kakinya, yang berisi kekuatan ganas, berada di sekitar 1 inci dari tubuh pemuda berpakaian biru itu, ketika bayangan hitam tiba-tiba melintas. Setelah itu bertabrakan dengan kuat dengan keempat kaki tersebut. 4 jeritan mengerikan segera dikeluarkan. Mereka berempat memeluk paha mereka dan berguling kesakitan di tanah. Setelah bayangan hitam mendorong keempat orang itu kembali, itu berubah menjadi penguasa hitam besar yang dimasukkan ke dalam tanah yang keras. Pemuda berpakaian biru itu memeluk perut bagian bawahnya, dan berdiri dengan susah payah. Ekspresinya agak pucat saat dia menangkupkan tangannya ke arah pemuda berjubah hitam, yang punggungnya menghadap ke arahnya. Tuan, terima kasih banyak. Xiao Ning, kekuatanmu jauh lebih sedikit dibandingkan saat terakhir kali aku melihatmu 2 tahun lalu. Pemuda berjubah hitam itu perlahan berbalik. Dia menatap pemuda berpakaian biru, yang wajahnya terpana melihat yang pertama, sambil berbicara dengan senyum tipis. Xiao Ning. Pemuda berpakaian biru ini sebenarnya adalah Xiao Ning, yang memiliki dendam dengan Xiao Yan di klan Xiao saat itu. Kamu adalah Xiao Yan. Wajah Xiao Ning benar-benar penuh saat dia menatap wajah yang sudah 2 tahun tidak dia lihat itu. Dia akhirnya pulih beberapa saat kemudian, tetapi masih kesulitan mempercayai situasinya. Saya pikir Anda tidak akan mengenali saya. Xiao Yan tertawa. Meskipun dia memiliki beberapa dendam dengan orang ini, yang tidak benar-benar dia temui ketika mereka masih muda, saat ini dia bukan lagi anak yang impulsif seperti dulu.
Hal-hal itu secara alami telah lenyap sejak lama. Selain itu, tidak peduli apa yang terjadi, orang di depannya memiliki hubungan darah dengannya. Bagaimana saya bisa lupa? Sepupu muda Xiao Yan. Xiao Ning tertawa getir. Dia menatap Xiao Yan di depannya, merasakan emosi yang rumit. Sekarang setelah dia mengacau di luar selama 2 tahun, dia juga bukan lagi seorang anak kecil. Hanya di dunia luar, yang berisi segala macam orang, apakah dia merasa bahwa pengalaman di klan saat itu adalah kenangan paling berharga di dalam hatinya? Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kerabat seseorang pada akhirnya sedikit lebih dekat dengan diri sendiri. Melihat senyum minta maaf yang diberikan Xiao Ning padanya, Xiao Yan juga tersenyum. Dia menepuk bahu yang terakhir. Orang-orang ini. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke arah 4 orang yang berguling-guling di tanah dan bertanya. Bukankah masih karena Sun Er? Orang-orang ini tahu tentang hubungan kami dan terus mencoba segala macam cara untuk mendapatkan berita tentang Sun Er dari saya. Ini terlalu merepotkan. Namun, mereka tidak berani menyerang saya di akademi. Hari ini, ketika saya keluar untuk membeli sesuatu, secara kebetulan saya terlihat oleh orang-orang ini. Xiao Ning agak tidak berdaya. Dari kelihatannya, ternyata ini bukan kali pertama terjadi. Xiao Yan hanya bisa tertawa getir saat mendengar ini. Memang benar bahwa kecantikan adalah sumber masalah. Mungkinkah gadis itu sekarang telah benar-benar kehilangan kepolosannya saat itu? Hihi, Sun Er sangat luar biasa. Seorang wanita mengalami banyak perubahan saat dia dewasa. Dia sekarang lebih cantik. Ada banyak orang yang jatuh cinta padanya selama 2 tahun ini. Aku pikir kamu juga akan terkejut saat melihatnya lagi. Xiao Ning berkata sambil tertawa. Seberapa besar perubahan anak itu? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan. Ketika dia mengucapkan kata-kata tua seperti itu, dia lupa bahwa dia juga baru berusia 18 tahun. Jika Anda mengucapkan kata-kata ini di akademi, orang lain akan mengeroyok untuk melawan Anda. Xiao Ning memutar matanya. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia mengingat sesuatu. Dia lalu meraih Xiao Yan dan berlari menuju pintu masuk akademi. Sialan, aku sebenarnya sudah lupa. Hari ini adalah kompetisi kualifikasi akademi dalam. Instruktur Ruoling tidak dapat menahan gangguan manja Sun Er dan mengambil risiko dipromosikan menjadi instruktur kelas Suan dengan mencantumkan nama Anda. Jika Anda tidak hadir seperti tahun lalu, instruktur Ruoling dapat melupakan tentang dipromosikan untuk 3 tahun ke depan. Dia masih menulis namaku. Wajah Xiao Yan benar-benar tercengang. Bagaimanapun, bahkan jika kau tiba di sini tepat waktu, kurasa itu tidak akan banyak membantu. Kompetisi kualifikasi akademi dalam bukanlah kompetisi biasa. Semua yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi termasuk di antara siswa terbaik di akademi. Tanpa setidaknya kekuatan bintang 7 dosi, seseorang mungkin akan tersingkir begitu dia memasuki arena kompetisi. Kecepatan lari Xiao Ning yang terburu-buru melambat saat dia menghela nafas. Xiao Yan terkejut. Dia membuka mulutnya, tapi sebelum dia sempat berbicara, Xiao Ning melanjutkan, lupakan. Mampu datang lebih baik daripada absen. Bahkan jika Anda kalah, instruktur Ruoling hanya akan kehilangan kesempatan promosi ini. Masih ada kesempatan lain kali. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Xiao Ning menarik Xiao Yan dengan kekuatan besar dan dengan cepat berlari menuju ke dalam Akademi Jianan. Sebagai acara besar dari Akademi Jianan, yang disebut kompetisi kualifikasi akademi dalam pada dasarnya adalah acara yang paling menarik perhatian. Apalagi, orang-orang terkenal di akademi akan muncul dalam kompetisi kualifikasi ini. Para siswa laki-laki dan perempuan yang dipandang sebagai idola orang lain, serta sumber pemujaan mereka, tidak diragukan lagi merupakan sumber daya tarik yang besar.
Oleh karena itu, stadion yang digunakan oleh akademi itu berdesakan dan dipenuhi oleh orang-orang, meskipun akademi telah menyiapkan yang terbesar untuk digunakan dalam kompetisi. Tak terhitung banyaknya siswa dari Akademi Jianan terjepit dan bertabrakan saat mereka menyerbu ke kursi stadion. Tanah terbuka yang luas itu berbentuk lingkaran. Area yang mengelilingi tanah terbuka adalah satu set tangga batu, yang berulang kali menyebar ke atas. Bentuk itu seperti arena. Lautan orang yang duduk di sekitar arena bisa dengan jelas melihat seluruh tempat. Scene berpindah ke arena. Saat ini, ada dua sosok manusia di tanah terbuka. Satu pria dan satu wanita. Keduanya berkedip dan bertukar pukulan. Riak Doki yang ganas menyusut dan meledak dari titik di mana telapak tangan mereka bersentuhan, menyebabkan orang-orang di sekitar yang duduk di galeri tontonan sering mengeluarkan desahan kaget. Namun, jelas lebih dari setengah tatapan di galeri pengamatan terhenti pada sosok cantik yang mengenakan gaun hijau pucat, dengan tubuh cantiknya berkedip dan bergerak dengan cara yang ringan dan elegan. Kedua sosok manusia itu terlibat dalam satu pertukaran berisiko demi satu. Sosok berwarna hijau pucat itu tiba-tiba berhenti. Tangannya bersinar terang. Itu membawa seberkas cahaya saat itu membekas di dada pemuda itu. Kekuatan yang kuat langsung mengguncang yang terakhir sampai dia didorong keluar dari arena pertempuran. Senior, terima kasih sudah memberi jalan. Wanita muda berpakaian hijau tersenyum setelah mengalahkan lawan dengan satu pukulan. Dia membungkuk ke arah pria itu, yang cukup tampan, sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa menemukan kesalahan dalam sikapnya. Junior Sun Er memang pantas menjadi murid dengan potensi terbesar kali ini. Saya kehilangan. Meskipun pemuda tampan itu kalah, dia terus terang. Sambil tersenyum, tatapannya memperhatikan wanita muda berpakaian hijau itu, yang seperti teratai, menyebabkan orang-orang menjadi rileks dan bahagia. Dia segera mundur dengan cara yang bebas dan mudah. Sun Er memenangkan babak ini. Wanita muda berpakaian hijau itu berbalik dan melompat turun dari panggung kompetisi hanya setelah dia mendengar teriakan yang terdengar dari platform wasit. Sun Er, lumayan. Setelah wanita muda berpakaian hijau turun dari panggung, seorang wanita dari galeri tontonan melambai padanya. Sun Er mengabaikan tatapan panas yang menatapnya dari sekelilingnya, dan berlari ke galeri tontonan yang diatur secara khusus. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah sekelompok wanita, yang berada di sisi platform pengamatan, dan tersenyum. Setelah itu Xiao Yu berkata, gadis kecil ini sebenarnya menjadi semakin kuat saja. Anda bahkan bisa mengalahkan Mo Wen itu dengan mudah. Sepertinya kamu pasti bisa masuk akademi dalam tahun ini. Seorang wanita cantik yang mengenakan seragam akademi ungu pucat tersenyum saat dia berjalan. Saat dia berjalan, sepasang kakinya yang panjang dan lembut yang dibungkus dengan celana legging segera menarik beberapa tatapan panas, yang awalnya menatap Sun Er. Kaki panjang yang memikat itu benar-benar senjata pembunuh ketika harus menarik pria. Semoga, Sun Er tersenyum. Setelah dia menyapa para wanita di belakang Xiao Yu, dia menarik tangan Xiao Yu, duduk di samping instruktur Ruoling dan dengan lembut berbicara sambil tersenyum. Sepupu Xiao Yu, apakah Xiao Yan GG belum datang? Sun Er bertanya dengan lembut saat matanya melirik ke arah instruktur Ruoling ke sisi yang tampak santai. Namun, alis yang terakhir memiliki beberapa kecemasan di antara mereka. Sepertinya belum. Xiao Yu juga menghela nafas pelan saat menjawab pertanyaan Sun Er. Dia segera mengencangkan tinjunya saat dia dengan lembut menegur, aku juga tidak tahu persis apa yang orang itu lakukan. Saat itu, kami sepakat bahwa dia hanya boleh mengambil cuti 1 tahun. Sekarang, dia telah melakukannya selama 2 tahun penuh. Apalagi, dia masih absen tahun ini. Kakak Xiao Yan, kamu harus segera sampai di sini. Sun Er dengan lembut menggigit bibirnya saat dia menjawab. Saya juga berharap begitu, tapi hari ini adalah kompetisinya. Jika dia masih tidak ada,
Instruktur Ruoling benar-benar akan, Xiao Yu tertawa getir. Sementara keduanya diam-diam berbisik secara pribadi, 3 ronde pertempuran lainnya telah berlalu. Seorang pria naik ke atas panggung pada ronde keempat. Tombak panjang di tangannya mendarat di tanah dengan kekuatan besar. Tatapannya yang agak panas menyapu ke arah di mana Sun Er berada tanpa ada niat untuk menutupinya. Kelas Xuan, kelas ketiga Sue Beng melawan kelas Huang, kelas kedua, Xiao Yan. Saat suara dari kursi wasit jatuh, tempat terbuka yang bising tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Pandangan yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke posisi di mana kelas Huang, kelas 2 berada. Selama 2 tahun ini, nama Xiao Yan ini, telah diingat dengan kuat oleh semua siswa dan bahkan instruktur di Akademi Jianan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan siswa yang berduri, yang secara langsung mengambil cuti 2 tahun sejak berdirinya Akademi Jianan. Tentu saja, alasan yang lebih besar adalah selama kompetisi kualifikasi Akademi dalam yang terakhir, hanya itu nama yang tidak ada. Oleh karena itu, sekarang mereka mendengar nama ini lagi, pandangan semua orang tertuju ke tempat kelompok Sun Er duduk. Karena kinerja luar biasa Sun Er di akademi, dia memiliki banyak pelamar. Namun, selama 2 tahun ini, masih belum ada orang yang bisa menggerakkan hatinya. Satu-satunya bentuk alamat, yang paling bisa didengar dari mulutnya, adalah yang disebut Xiao Yan GG. Pidato yang sangat penuh kasih sayang ini secara alami menyebabkan Xiao Yan, yang tidak pernah menunjukkan dirinya, menjadi musuh bersama semua orang. Ketika dihadapkan dengan tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan, beberapa keringat dingin tanpa sadar muncul di dahi halus instruktur Ruoling. Tinjunya juga terkepal erat saat matanya menyapu sekelilingnya, berharap sosok yang sangat dia hargai 2 tahun lalu akan muncul sekali lagi seperti penyelamat. Tanah terbuka yang menjadi sunyi, juga menyebabkan Sun Er dan Xiao Yu menjadi cemas. Mereka bertukar pandang dan melihat beberapa kecemasan dari dalam mata satu sama lain. Xiao Yanhu, seorang pengecut yang bahkan tidak berani mengungkapkan dirinya dan membiarkan seorang gadis menerima kritik yang tidak perlu. Seorang pria muda berpakaian putih di panggung menonton dengan ekspresi jelek, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, dia tidak layak untuk Sun Er. Pemuda berpakaian putih itu secara mengejutkan adalah orang yang bertemu Sun Er di kaki gunung beberapa hari sebelumnya. Dia tampaknya dipanggil Baisan, salah satu orang luar biasa di antara siswa yang lebih muda di Akademi Jianan. Kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari Sun Er. Ini pria yang selalu dibicarakan Sun Er tanpa henti. Apakah zodiaknya adalah kura-kura? Jika seseorang mengikuti pria semacam ini, bukankah lebih baik mengikutiku? Apa yang bagus dari pria bau itu? Mereka hanya berpikir dengan bagian bawah tubuh mereka. Di lokasi lain yang sangat bagus di galeri tontonan, seorang wanita muda yang mengenakan gaun berwarna merah menyilangkan tangan di depan dadanya. Punggungnya bersandar pada pipa besi dengan lekuk tubuhnya yang menawan tampak sangat memikat dengan latar belakang pipa besi lurus itu. Arusnya tidak bisa membantu tetapi mengerutkan bibirnya saat dia memandangi tanah terbuka di mana sebenarnya tidak ada orang yang keluar untuk terlibat dalam perkelahian. Ada sedikit penghinaan saat dia berbicara dengan senyum dingin. Penyihir kecil, duduklah dengan benar. Bertingkah lancang di depan umum, di mana kesopananmu? Seorang pria tua berambut putih di samping wanita muda berpakaian merah tidak bisa membantu tetapi meniup jenggotnya dengan marah ketika dia melihat postur tubuhnya dan kata-kata khusus independen miliknya. Wanita berpakaian merah tanpa basa-basi memutar matanya ke arah pria tua ini, yang jelas memiliki posisi yang cukup tinggi di Akademi Jianan saat dia dengan dingin mendengus, untuk berpikir bahwa kamu masih wakil kepala sekolah dari akademi luar. Jika itu terserah saya akan lama menendang Xiao Yan keluar dari akademi. 2 tahun cuti. Sombong sekali. Tidak ada pilihan.
Gadis itu Sun Er bersikeras untuk melindungi anak laki-laki itu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia segera menyuarakan pikirannya, namun, jika dia masih absen tahun ini, maka saya benar-benar tidak punya pilihan lain. Aturan Akademi Jianan tidak bisa dilanggar. Jangan bilang kalau kamu berharap Xiao Yan bisa muncul selama beberapa menit terakhir. Wanita muda berpakaian merah menatap lelaki tua itu sekilas saat dia berkata. Saya sangat berharap begitu, orang tua itu menghela napas. Dia perlahan menutup matanya dan menunggu lelucon ini berakhir. Setelah suasana sunyi berlanjut selama 2 menit, beberapa percakapan pribadi akhirnya mulai muncul. Ah, bajingan ini tidak menepati janjinya, Xiao Yu menghela nafas dan dengan lembut mengutuk saat melihat wajah penuh kekecewaan dari instruktur Ruoling yang duduk di sebelahnya. Sun Er menunduk. Dia menarik lengan baju instruktur Ruoling dan dengan lembut berkata, Instruktur, maaf. Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Instruktur Ruoling menepuk tangan Sun Er dan dengan paksa memberikan senyuman yang menghibur, tidak apa-apa. Paling-paling, saya akan menunggu 3 tahun lagi. Ayo pergi. Instruktur Ruoling berdiri dan berkata pada Xiao Yu dan Sun Er. Melihat matanya yang agak memerah, sepertinya dia tidak sebebas dan semudah yang dia bayangkan dengan mulutnya. Sekelompok pria dan wanita dari kelas yang sama juga mendesah kecewa saat mereka berdiri, bersiap untuk meninggalkan stadion. Namun, mereka baru saja berdiri saat tubuh indah Sun Er tiba-tiba menegang. Wajah cantiknya tiba-tiba terangkat saat dia bergumam, dia ada di sini. Hah? Apa? Di sisinya, Xiao Yu dan yang lainnya terkejut, karena tidak mendengar dengan jelas. Wush! Saat pertanyaan Xiao Yu jatuh, suara angin deras yang menusuk telinga tiba-tiba muncul di tanah terbuka, menarik tatapan semua orang. Saat suara angin kencang muncul, sosok hitam tiba-tiba jatuh dari langit dan tiba-tiba menabrak tanah terbuka. Tanah yang keras itu langsung hancur menjadi bubuk, yang membumbung tinggi dan menyelimuti area kecil. Siapa ini? Melihat bayangan hitam yang telah melesat, pemuda yang membawa tombak bernama Sue Beng itu tidak bisa menahan teriakan dinginnya. Tatapan Sun Er menatap tajam ke area yang tersembunyi di dalam debu. Kegembiraan karena Xiao Yan datang memenuhi wajahnya yang cantik, dia ada di sini. Ketika mereka mendengar kata-kata Sun Er ini, tubuh cantik dari instruktur Ruoling, serta Xiao Yu dan yang lainnya bergetar. Pandangan mereka segera tertuju ke area di lapangan terbuka. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, suara lembut langkah kaki bisa terdengar dari dalam debu. Di tanah terbuka yang benar-benar sunyi, suara langkah kaki seperti sesuatu yang menginjak hati orang, menyebabkan jantung mereka berdetak lebih cepat. Boom, boom. Suara lembut itu berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Seorang pemuda berjubah hitam membawa penguasa hitam besar di punggungnya samar-samar muncul dari dalam debu. Sesaat kemudian, dia akhirnya muncul di bawah tatapan semua orang. Kelas Huang, kelas 2, Xiao Yan. Pemuda berjubah hitam itu maju selangkah dan mengangkat kepalanya sedikit. Suara samar miliknya itu seperti guntur saat bergema di telinga semua orang yang hadir.